Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Ada yang menganggap bahwa kehidupan ini adalah suatu perjuangan iman atau suatu pertarungan iman. Dan sebetulnya hidup ini adalah keluar dari satu pertempuran iman dan masuk ke pertempuran iman yang lain. Jadi continuous battle itu terjadi dalam kehidupan Kristiani kita. Kita tidak pernah berhenti untuk bergumul, kita tidak pernah berhenti untuk peperangan rohani, ya, apa yang disebut dengan atau pertempuran rohani. Nah, saudara sekalian, saya menekankan tentang hal ini. Jadi bukan spiritual war, tapi spiritual battle. Mengapa? Karena peperangan rohani itu sudah selesai. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia ini dalam peperangan rohani, dan peperangan rohani sudah selesai. Yang masih tinggal adalah pertempuran rohani. Pertempuran rohani adalah hal yang lebih kecil dari peperangan rohani, dan itu terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita sudah menang dalam peperangan rohani, kita telah menang, kita telah menjadi orang percaya, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan saatnya kita akan hidup bersama Tuhan Yesus di surga, bersama Allah Bapa di surga. Namun demikian kita masih berada di dunia ini, dan karena kita berada di dunia ini, kita masuk dalam satu pertempuran dan satu pergumulan, masuk dari satu, keluar dari satu pergumulan, masuk ke pergumulan berikutnya, keluar dari satu pertempuran rohani, apa yang disebut dengan spiritual battle, dan masuk ke spiritual battle yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menjelaskan tentang strategi untuk menghadapi dan menang dan bertahan di dalam spiritual battle, di dalam pertempuran rohani. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan perlengkapan senjata Allah, ya. Di dalam judul perikop dari judul dari perikop ini disebut perlengkapan rohani. Tetapi kalau Anda baca di dalam ayat 11, pasal 6 ayat 11, Efesus pasal 6 ayat 11, dikatakan perlengkapan senjata Allah, the armor of God, ya, the armor of God. Jadi itu adalah syarat atau strategi yang disyaratkan, yang direkomendasikan Paulus untuk setiap orang percaya bagaimana menang di dalam pertempuran rohani. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pasti Anda sudah tahu, ya, apa yang disebut dengan perlengkapan senjata Allah itu. Perlengkapan senjata Allah itu adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang adalah semacam ban, ya, yang dipakai di pinggang kita supaya kita bisa, tentara Romawi atau tentara orang-orang pada zaman itu bisa tetap berdiri tegak, ya. Jadi itu bagian dari belt itu, ya. Belt itu adalah bagian dari tentara, ya, seragam tentara untuk masuk di dalam pertempuran. Jadi ada enam, ya, ada enam yang disebut dengan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, kedua baju sirahkan keadilan. Nah, saudara, baju sirah itu adalah baju anti peluru. Jadi baju anti peluru itu harus dikenakan, yang disebut dengan baju sirah keadilan. Ketiga, perisai iman. Keempat, ketopang keselamatan. Ketopang keselamatan adalah helm keselamatan, ketopong keselamatan. Kemudian pedang roh, dan terakhir berkasutkan atau bersepatu, ya, bersepatu atau berkasut untuk rela memberitakan kabar baik, untuk rela memberitakan Injil. Itulah yang Paulus sebut dengan satu set perlengkapan rohani yang terdiri dari enam item, ya, enam komponen dari apa yang disebut dengan perlengkapan rohani itu.
Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita melihat ini, membaca ini ya, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 ini, dan mengapa pada zaman ini kita harus mengenakan perlengkapan rohani itu ya. Supaya tentu saja supaya kita bisa bertahan dan kita menang dalam pertempuran rohani. Karena apa? Karena kehidupan kita ini seperti tadi saya sebutkan, setiap hari, setiap saat masuk dari satu momen ke momentum yang lain. Pada dasarnya kita melakukan apa yang disebut dengan spiritual battle ya, pertempuran rohani. Mari kita lihat apa sih yang dimaksudkan dengan pertempuran rohani itu, dan perlengkapan apa yang harus kita siapkan. Bagaimana strategi kita untuk bisa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita menang di dalam pertempuran rohani. Saya ingin membaca ayatnya bagi kita, Efesus 6, perikopnya bagi kita, Efesus 6 ayat 10 sampai 20 yang demikian bunyinya. Judul perikopnya perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 11 tadi mengatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, jadi senjata Allah itu harus secara lengkap dikenakan, digunakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, itu adalah perikop bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan ada beberapa hal ya, ada 3 hal biasanya di dalam renungan yang saya sampaikan. Saya selalu mengatakan, saya selalu meringkas renungan itu atau mengkonstruksi renungan yang saya sampaikan itu dalam 2 atau 3 bagian sehingga mudah dipahami kita, dimengerti kita dan diingat oleh kita ya. Jadi pada kali ini saya ingin sampaikan ada 3 hal yang penting dari perikop ini. Yang pertama yaitu mengapa? Pertanyaannya mengapa? Apakah itu urgensi ya? Sehingga Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus agar mereka harus mengenakan, mereka harus menggunakan perlengkapan senjata Allah ya. Urgensinya apa, Bapak Ibu sekalian? Mengapa itu begitu urgen ya, begitu penting? Important and urgent ya, important and urgent, penting dan mendesak bahwa jemaat di Efesus harus mengenakan perlengkapan senjata Allah ini atau perlengkapan rohani ini. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-10 ya. Ayat ke-10 itu diawali dengan frasa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, akhirnya, kata akhirnya ini semacam klimaks dari surat Paulus. Jadi Paulus sudah menguraikan sebelumnya tentang banyak hal ya, tentang keselamatan bagi umat manusia, keselamatan bagi khususnya orang-orang yang berdarah Yahudi, tetapi juga keselamatan bagi setiap orang
dan bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus, kepada jemaat di Efesus, kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Paulus juga menjelaskan bahwa orang-orang di Efesus menghadapi tantangan karena mereka berada di dalam kosmopolitan Efesus pada saat itu dengan berbagai ajaran, dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Dan dalam keadaan itu mereka harus tetap tegap, ya, tetap berdiri teguh sebagai orang-orang Kristen, tetap harus mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Jadi Paulus sudah menjelaskan banyak hal itu, dan yang paling penting Paulus menjelaskan tentang apa yang disebut dengan konsep keselamatan, predestinasi, bahwa orang-orang percaya adalah mereka yang dipanggil Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi orang-orang yang selamat, yang hidup dalam kekekalan dengan Tuhan pada akhirnya nanti. Dan setelah Paulus menjelaskan panjang lebar tentang seluruh itu, ya, di seluruh hal-hal itu sebelumnya, ya, dari ayat 1, 2, 3, 4, pasal 1, 2, 3, 4, pasal 5, dan pasal 6, Paulus masuk dengan topik yang penting yang disebut dengan perlengkapan rohani ini. Sehingga Paulus mengatakan pada akhirnya ini artinya last but not least, ya, last thing but even very important things, ya, very important message yang harus disampaikan, yaitu apa? Yaitu mengendahkan perlengkapan senjata Allah, atau apa yang disebut dengan perlengkapan rohani. Nah, saudara-saudaraku, jadi ada banyak hal yang orang Kristen hadapi, ya, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan antara suami istri, seperti di ayat 5, awal ayat 6 menyampaikan tentang hubungan dalam dunia pekerjaan, ya, hubungan di marketplace, di tengah-tengah kehidupan bekerja. Sudah Paulus menjelaskan semuanya, tetapi kemudian di akhir suratnya Paulus mengatakan akhirnya, ya, artinya ini last but not least, sesuatu yang begitu penting yang harus ditekankan, yaitu apa? Yaitu bahwa orang percaya, orang Kristen, orang Efesus pada saat itu harus mengenakan perlengkapan senjata rohani. Dikatakan dalam ayat 10 seperti ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kemudian ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi apa yang ingin ditekankan oleh Paulus, bahwa senjata Allah, perlengkapan senjata Allah, 6 hal yang tadi sudah saya sampaikan, itu seluruhnya harus dikenakan, ya, semuanya harus ada pada diri kita, ya, ada pada diri setiap orang percaya. Kita nggak hanya menggunakan ketopang keselamatan, tapi kita juga menggunakan yang lainnya, ya, tidak hanya berbaju sirakan keadilan, tetapi juga kita menggunakan perisai iman, ya. Jadi itu semua harus digunakan, ya. Mengapa di dalam ayat ke-11 dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi pada saat itu, saudaraku, berkembang ajaran-ajaran, ya, ayat 12 dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan perjuangan secara fisik di mana melawan darah dan daging, bukan pertempuran secara fisik, ya, tetapi pertempuran melawan pemerintah-pemerintah yang ada di udara, roh-roh jahat yang ada di udara, melawan penguasa-pengusaha, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Saudara sekalian, itulah yang dimaksudkan dengan musuh di dalam pertempuran iman ini, yaitu musuh yang bukan darah dan daging, bukan sesuatu yang fisik, tetapi nilai-nilai apa yang disebut dengan angin-angin, rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia, kekuatan manusia yang menyesatkan, ya, kelicikan manusia yang menyesatkan, yang menunjukkan, ya, ayat 11 dan 12 ini menunjukkan sulitnya pertempuran itu. Saudara, begitu mudah pertempuran melawan sesuatu yang kelihatan, darah dan daging, sesuatu yang fisik. Tetapi ketika pertempuran itu melawan yang tidak kelihatan, itu begitu sulit. Sesuatu yang abstrak seperti yang disebutkan ini, abstrak dalam arti bahwa memang tidak dilihat dengan indera kita, ya,
tidak dirasakan dengan indera kita, begitu sulit pertempuran itu. Nah, makanya dikatakan Paulus di dalam ayat 11, ini adalah tipu muslihat iblis, ya, tipu daya iblis, the wheels or the trick of iblis. Karena memang iblis atau setan itu sangat tricky, ya, sangat licik, dan dengan berbagai cara masuk dalam pertempuran dengan orang-orang percaya dan berusaha mengalahkan orang-orang percaya. Nah, itulah urgensinya, Bapakku, Bapak Ibu, saudaraku, itulah urgensinya. Urgensi bahwa pertempuran kita ini, setiap hari kita mengalami pertempuran yang tadi saya sebutkan dengan pertempuran rohani atau spiritual battle, ya, pertempuran rohani itu. Dan karena itu kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Menggunakan itu untuk kita bisa bertempur dengan baik. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi kita bahwa memang kita menghadapi pertempuran yang tadi saya sebutkan, di samping ajaran-ajaran yang directly atau secara langsung bertentangan dengan firman Tuhan, yang very clear bertentangan dengan firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang membawa kita lari dari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pertempuran, bagian dari pertempuran rohani yang agak jelas, yang sangat jelas, ya. Tetapi juga ada banyak hal yang samar-samar yang sebetulnya membuat kita bertempur, ya. Jadi ada banyak hal yang samar-samar yang sebetulnya kita sedang bertempur dalam hal itu, ya. Dan saya melihat ada beberapa hal yang kita sedang dalam pertempuran itu. Yang pertama, mungkin bukan ajaran-ajaran sesat yang secara langsung kita bisa mengidentifikasinya, tetapi pertempuran rohani sering kita lakukan dengan kehidupan yang materialisme, ya, hedonisme, materialisme yang membuat kita jauh dari Tuhan. Orang yang terjebak dengan materialisme akan membuat kita jauh dari Tuhan. Apa yang disebut dengan new paganism itu adalah berhala model baru. Berhala model baru itu adalah pangkat, jabatan, hal-hal yang membuat kita itu dekat dengan dunia ini dan kita jauh dari Tuhan, ya. Itu yang disebut dengan new paganisme. Dan selain materialisme, keinginan untuk memiliki, keinginan untuk berbelanja, keinginan untuk menguasai, apa yang belakangan ini sangat berkembang, apa yang disebut dengan despotisme. Apa itu despotisme, Bapak Ibu, saudaraku? Despotisme adalah menggunakan kebenaran dan kekuatan, jadi menggunakan kekerasan dan kekuatan dan power yang ada pada seseorang, pada kita, untuk meraih kepentingan kita, untuk menggapai kepentingan kita dengan mengorbankan orang lain, ya. Belakangan ini pengamat politik seperti Rocky Gerung, ya, dia sering mengatakan bahwa despotisme itu masalah besar yang dihadapi oleh negara kita ini. Mengapa? Karena praktek-praktek despotisme sepertinya muncul, ya, dalam kehidupan akhir-akhir ini, dan itu membuat orang makin berkuasa dan dengan berbagai cara ingin mencapai keinginannya dengan mengorbankan orang lain. Saudara, ada hal lain lagi yang sangat mempengaruhi, yaitu apa yang disebut dengan seks, ya, kehidupan seks, perkawinan. Sebetulnya 3 hal ini, ya. Jadi materialism, kemudian tadi materi, kekuasaan, dan seks. Itu adalah disebut dengan root of spiritual temptation, ya, dasar atau akar dari spiritual temptation, godaan spiritual atau pertarungan, pertempuran spiritual itu adalah hal-hal itu. Jadi itulah yang kita hadapi, Bapak Ibu, dan Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus, kamu harus hati-hati. Kamu perhatikan itu betul-betul bahwa semuanya berada di sekitar kita. Jadi hari ini firman Tuhan ingin mengatakan kamu harus hati-hati, perhatikan bahwa hal-hal itu berada di sekitar kita, ya. Berada di sekitar kita, dan itu bisa hal yang selalu kita bertempur dalam kehidupan kita. Dan karena itu tidak ada cara lain, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita harus mengenakan seluruh apa yang disebut dengan perlengkapan senjata Allah. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa menghadapi itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di hal yang kedua.
bagaimana seharusnya kita membangun sistem pertahanan dan keamanan Kristiani sebagai individu Kristen. Cara bagaimana kita harus membangun itu sistem pertahanan iman kita yang disebut dengan sistem pertahanan pertempuran kita atau perjuangan kita, agar supaya kita bisa menghadapi berbagai macam hal yang merupakan musuh kita di dalam spiritual battle tadi. Nah, bagaimana caranya? Saudara, ayat 10 mengatakan kamu harus kuat di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain, kamu harus hidup di dalam Tuhan. Kamu harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu, ini sebetulnya merupakan prinsip yang paling penting. Ya, seseorang hanya bisa menjadi kuat apabila dia hidup di dalam Tuhan. Jadi the basic rule untuk bisa menang di dalam pertempuran rohani yaitu hidup di dalam Tuhan. Kamu harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu ayat 10. Ayat 10 mengatakan begitu, dan kalau Anda melihat di ayat 13, 14 dan 15 ya, dan juga 16 dijelaskan tentang caranya. Jadi prinsipnya kamu harus hidup di dalam Tuhan. Ya, di dalam rangka untuk menang dalam pertempuran rohani, kamu harus hidup di dalam Tuhan. Di dalam rangka menang dalam pertempuran, dalam kehidupanmu ini, hari lepas hari, ya, jam lepas jam, ya, momen lepas momen, maka kamu harus hidup di dalam Tuhan. Kamu harus hidup di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu prinsip yang paling utama. Dan bagaimana melakukannya itu terdapat di dalam ayat 13, 14, 15, dan 16. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam 10 ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menekankan 2 kali bahwa perlengkapan senjata Allah itu harus dengan seluruhnya digunakan. Ya, jadi kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, hanya setengah menggunakan perlengkapan itu, melepaskan perlengkapan yang lain. Tetapi harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Semuanya perlengkapan itu harus utuh di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, murid Kristus, orang-orang Kristen, maka kita harus menjadi orang Kristen yang hidup secara totalitas, sempurna, dan menggunakan semua perlengkapan rohani itu dalam kehidupan kita. Mengenakan. Paulus menggunakan istilah kenakan. Kenakan artinya seperti kita mengenakan baju, ya. Mengenakan itu dalam kehidupan kita. Nanti mari kita akan lihat strateginya. Nah, di dalam ayat ini seperti tadi saya katakan ya, ada 6. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Jadi kebenaran, ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu harus ada pada kita. Kalau Anda sudah tidak hidup benar, ya maka Anda akan sulit bertempur secara rohani. Berbaju sirahkan keadilan, harus hidup dengan keadilan, ya, perlakukan orang dengan adil, Anda akan menang dalam pertempuran. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, saya akan menjelaskan itu. Pergunakan perisai iman, ya, jadi kita menggunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan api, semua panah api dari si jahat. Jadi iman itu begitu penting, iman pada Tuhan itu begitu penting. Dan itu adalah perisai, ya, itu adalah perisai yang melindungi kita dari serangan-serangan yang dari luar. Kemudian ketopong keselamatan atau helm keselamatan. Helm keselamatan ini, saudara, seperti kita menggunakan helm supaya kita tidak celaka, maka demikian juga ketopong keselamatan. Paling penting, karena dia yang ada paling atas, jadi kita harus menggunakan itu di atas kepala kita ini, ya, kita kenakan ketopong itu, supaya tidak kena peluru, tembakan peluru dari yang disebut dengan tipu muslihat iblis, ya. Tipu muslihat iblis dalam pertempuran rohani itu kita harus menggunakan ketopong keselamatan. Dan kemudian pedang roh. Nah, pedang roh yaitu firman Allah. Apa itu pedang roh? Pedang roh adalah firman Allah. Bapak Ibu, saya ingin kita memperhatikan enam katakanlah alat atau instrumen perlengkapan senjata rohani ini, ya, 6 perlengkapan persenjataan rohani ini, ya. Kalau Anda perhatikan, maka ada 4 dari 6 perlengkapan itu yang bersifat defense system.
Jadi 6 itu dalam rangka mempertahankan diri kita ya, dan 2 merupakan yang disebut dengan offensive system ya. Jadi defensive system itu ada, defensive tools itu ada 4, dan attacking tool itu ada 2 ya. Jadi 2 untuk menyerang dan 4 untuk bertahan, dan saya ingin menjelaskan itu kepada Anda. 4 untuk bertahan itu, yang pertama ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran supaya Anda tetap tegak. Yang kedua baju sirahkan keadilan ya, baju sirahkan keadilan. Jadi untuk Anda bisa bertahan, Anda harus hidup adil. Kemudian perisai iman. Perisai iman dan ketopong keselamatan. Jadi 4 dari 6 ini adalah sistem atau instrumen yang dikatakan dipakai untuk defense system. Artinya apa, saudara-saudaraku? Ini artinya bahwa di dalam pertempuran rohani, defense system itu sangat penting. Kita harus menjaga itu ya. Dan karena itu keempat hal ini, kebenaran, keadilan, supaya Anda tidak diserang. Kalau Anda gak benar, Anda paling mudah diserang. Anda tidak adil, Anda akan mudah diserang. Kemudian perisai iman, pertahankan iman percaya Anda. Gunakan iman percaya Anda, selalu bergantung, bersandar, berpercaya pada Allah Bapa di sorga. Dan ketopong keselamatan. Yakin bahwa Anda sudah selamat, dan ketopong keselamatan itu harus menjadi prinsip utama, bagian yang paling penting di dalam sistem pertahanan Anda ya. Sistem pertahanan dalam pertempuran iman itu. Jadi itu yang disebut dengan 4 alat, 4 tools di dalam defense system. Namun itu tidak cukup. Ada 2 yang lain yang disebut dengan kasut kerelaan dalam memberitakan firman Tuhan. Rupanya Rasul Paulus mengikutkan ini ya sebagai kerelaan memberitakan firman Tuhan itu sebagian dari peperangan rohani ya. Jadi tapi bukan defense system, tapi defense system, tapi ini attacking system ya. Jadi merelakan, kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan yang terakhir apa disebut dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi pedang roh yaitu firman Allah. Pedang, tentu pedang bukan defense ya, tapi pedang ini untuk menyerang, dan pedang roh itu adalah firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan. Kemudian kasut kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi berkasutkan kerelaan memberitakan firman Tuhan dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan ini kepada Anda. Ini berarti bahwa selain defense tadi, defense system, defense untuk mempertahankan iman kita, maka menyerang secara rohani sekali lagi dengan firman Tuhan, yaitu kerelaan memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada lingkungan, dan menggunakan pedang roh ya di dalam pertempuran iman itu ya adalah sangat penting. Dan prinsip ini yang mengatakan bahwa baik defense system maupun attacking system, dua-duanya ini harus berjalan sama-sama ya. Defense memang perlu, tapi salah satu cara untuk bisa bertahan yaitu memberitakan firman Tuhan dan menggunakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu wawancara antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ya, beliau sampaikan bahwa pola peperangan dan pola pertempuran di dunia ini sudah sangat berubah ya zaman sekarang. Kalau dulu orang dengan peralatan militer yang secara fisik sangat canggih, sangat besar dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan sistem yang ada, maka teknologi sudah sangat berpengaruh. Jadi teknologi di dalam peperangan itu sudah sangat berpengaruh. Ada drone misalnya ya, dengan mudah kita tidak harus menggunakan kapal perang atau pesawat tempur, tapi dengan drone yang lebih murah dan lebih canggih, dan itu bisa dengan mudah menyerang. Peluru jarak jauh atau missile ya, peluru jarak jauh itu pun juga tidak perlu hadir langsung dari jarak yang begitu jauh, hanya dikendalikan dengan komputer, maka peluru itu bisa terbang, bisa mendak, bisa lari dan tepat mengenai sasaran ya dengan akurasi yang sangat tinggi. Jadi apa yang beliau katakan? Beliau katakan bahwa memang sistem yang sangat berubah. Sistem sudah sangat berubah sehingga yang dihadapi dalam pertempuran itu berubah. Jadi apa yang tadi kita sebut dengan perlengkapan senjata rohani ini ya memang itu adalah hal yang memang harus berkembang dalam kehidupan kita. Ya perisai iman kita harus berkembang terus
kemudian kasutkan kerelaan untuk memberitakan firman, attacking system dengan memberitakan firman Tuhan itu harus berjalan terus. Karena memang dunia sudah berubah, ya dunia sudah berubah, pertempuran semakin canggih dan itu membutuhkan kecanggihan kita di dalam mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani ini. Saudara-saudara sekalian, kembali mengenai defense system dan attacking system ini, ya sistem pertahanan dan sistem menyerang. Banyak orang yang mengatakan bahwa menyerang, ya apa yang disebut dengan preemptive strike, ya ini kalau ini istilah-istilah ini sering digunakan di dalam pertempuran, ya. Preemptive strike artinya kita yang preemptif, ya kita yang menyerang lebih dulu sebelum diserang. Dan dalam pertempuran rohani juga demikian. Kita harus bisa menyerang lebih dulu dengan firman Tuhan, menggunakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebelum kita diserang. Ya, jadi memang defense system harus kita bangun tadi, perisai iman, ya ketopong keselamatan itu memang harus ada pada kita. Tetapi memahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan itu juga sangat-sangat penting. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu firman Tuhan ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita harus pakai seluruh senjata Allah itu, ya. Iblis mencobai Tuhan Yesus, ya. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan firman Tuhan, ya. Di dalam Matius Anda bisa melihat itu, tetapi Tuhan Yesus juga menjawab pencobaan iblis itu juga dengan firman Tuhan. Nah, karena itu tidak ada cara lain. Pelajaran bagi kita bahwa dalam rangka meningkatkan defense sistem kita dan meningkatkan attacking sistem kita, ya, maka kita harus tetap semakin memahami firman Tuhan. Tidak ada cara lain, kita belajar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, karena dengan cara itu defense sistem kita akan meningkat dan pada saat yang sama attacking sistem kita di dalam pertempuran rohani itu semakin meningkat. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terakhir dari bacaan kita ini terambil dari ayat 18 sampai ayat 20 yang menjelaskan tentang berdoa, ya. Jadi rupanya di dalam perlengkapan senjata rohani yang disampaikan Paulus itu, Paulus memisahkan doa sebagai sesuatu yang spesial tersendiri. Jadi sudah ada 6 perlengkapan senjata rohani itu, kemudian dalam ayat 18 Paulus mengatakan dalam segala hal doa dan permohonan. Jadi memang kehidupan ini adalah kehidupan yang dalam segala hal, ya, kita harus berdoa, ya. Jadi meskipun Anda sudah mempunyai defense system yang bagus, Anda punya attacking system yang bagus, dalam segala sesuatu Anda harus berdoa. Mengapa? Karena memang pertempuran kita itu adalah pertempuran yang begitu sulit, ya. Dan tadi saya sebutkan melawan hal-hal yang tidak kelihatan, melawan nilai-nilai atau values di dunia ini yang begitu berkembang dan dengan mudah bisa mempengaruhi kita. Dan hanya dengan doa, ya, dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan yang merupakan doa untuk pertahanan kita, tapi juga Paulus katakan doa untuk penyampaian firman Tuhan. Ketika Anda berdoa untuk orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, evangelisme, pemberitaan firman Tuhan, sebetulnya pada saat yang sama Anda menabur benih-benih kebaikan di dalam dunia ini, ya. Anda menabur nilai-nilai Kristiani di dunia ini. Dengan demikian pertempuran rohani itu semakin berkurang apabila nilai-nilai Kristiani ditaburkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan berdoa untukku, berdoa untuk semua orang percaya, berdoa untuk evangelisme, berdoa supaya aku memiliki keberanian untuk menyatakan firman Tuhan. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rangka perlengkapan senjata Allah, kita harus berdoa untuk evangelisme. Dan ini hal yang luar biasa yang disampaikan bahwa semua hal ini di samping kita meningkatkan pemahaman kita mengenai bagaimana senjata rohani itu kita pakai dalam sistem pertahanan iman kita,
tapi kita juga harus tetap berdoa. Kita harus selalu berdoa pada Tuhan, karena dengan doa ya hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bapak Ibu, janganlah membawa kita sering berdoa dalam doa Bapa kami ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini sebetulnya doa supaya kita keluar dari spiritual battle ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus berdoa demikian supaya kita keluar dari spiritual battle, percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, supaya kita keluar daripada yang jahat itu. Tuhan Yesus mengajarkan begitu bagi kita, dan itu harus menjadi doa kita. Saudara, berdoalah supaya Anda terhindar dan menang dalam pertempuran atau pergumulan rohani. Setiap hari berdoa, karena memang setiap hari kita mengalami pertempuran rohani. Ya, ada pertempuran yang besar, ya ada pertempuran yang kecil, tapi juga ada pertempuran yang sangat mengguncang kehidupan kita. Ada pertempuran yang biasa saja, tapi kita tidak boleh mengabaikan itu. Caranya bagaimana? Kita menghadapi itu dengan tetap berpegang pada Tuhan, menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita? Keselamatan, ketopong keselamatan tidak membuat Anda terhindar atau stop bertempur secara rohani. Ini paling penting. Seringkali kita berpikir karena kita udah punya ketopong keselamatan lalu kita nggak bertempur secara rohani. Enggak. Tadi firman Tuhan mengatakan ketopong keselamatan itu harus tetap kita kenakan. Tetapi di samping itu kita harus juga memiliki pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi bagian dalam kehidupan kita dalam pertempuran rohani. Dan berdoa adalah supaya kita dilindungi Tuhan dan bahkan dihindarkan dari pertempuran rohani itu, diisolasikan hidup kita dari pertempuran rohani itu. Dan berdoa supaya dengan pemberitaan firman Tuhan, kasutkan berkerelaan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh gereja, oleh persekutuan, oleh para evangelis itu, maka nilai-nilai Kristiani itu akan bertaburan di mana-mana, akan berada di mana-mana. Dan dengan cara itu pertempuran makin meredah. Spiritual battle yang dihadapi itu makin rendah apabila firman Tuhan sudah beredar, sudah disampaikan, sudah berada di mana-mana dan menjamah lebih banyak orang. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati saudara, dan mulai hari ini kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, baik itu defense sistem kita, tapi yang paling penting lagi adalah attacking sistem kita, sistem penyerangan kita, yaitu menyampaikan firman Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.